Selamat malam, selamat malam. Jumpa lagi malam Kak Titik Yudayani. Apa kabar Kak Ti? Ini live-nya adalah untuk kita menyegarkan lagi menyegarkan semua yang udah buat mumet lah, ya kan? Halo Kak Liv. Mengingatkan kita lagi, ya, kabar baik ya, puji Tuhan. Kak Teti, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, Kak Syahidah Kafi. Hai Kak Mary, Kak Ferinande dari Kupang. Ada yang mau request nyanyi apa? Hari ini, malam ini kita nyanyi dulu, ya kan? Tanggal 8 sampai 18 libur, apakah dokter live di tanggal merah? Nanti kita lihat apakah memungkinkan. Karena kalau memang liburannya dengan anak-anak bisa waktu, oke. Oke, Elsa ada ya? Selamat malam Kak Ruli, Kak Ivoni. Oke, lagu El Shaddai ini adalah lagu yang bercerita tentang kebesaran Tuhan. Jadi kebesaran Tuhan itu kalau kita percaya, temannya Cecilia. Oh iya, hai Kak Liv. Bu Chong, prakteknya di Rumah Sakit Metodis di Jalan Tamrin di Medan. Ya. Puji Tuhan ya, sampai malam ini kita masih hidup, ya kan. Hai Kak Es Maria Simbolon, selamat malam. Kak Eka, tahun Yobel ya. Kayaknya aku ingat-ingat lupa itu tahun Yobel. Inilah tahun kemenangan itu ya, tahun Yobel ya. Tahun Yobel. Indah rencanamu Tuhan. Oke, itu dulu lah ya. Dua lagu dulu ya. Salam Kak Eka. Hai Kak Nur. Baru ditanya live lagi. Oke. Kalau kita saat ini sedang digalaukan oleh persoalan, ya kan? Ada nggak sekarang yang lagi galau karena persoalan? Gimana nangani suami suka marah-marah? Jelas kayaknya trauma dari keluarga broken home. Berarti suaminya lagi sakit kan? Lagi sakit otak kan? Berarti obatnya apa? Amsal 15 ayat 1. Buat yang suami marah-marah. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Lalu 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 2. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada Tuhan, bukan dengan perkataan, berarti bukan dengan nasihat, bukan dengan permintaan, bukan dengan curhat, ya, tapi dengan melihat. Jadi suami melihat istri yang saleh, istri yang takut akan Tuhan, tidak banyak bicara, maka dia akan bertobat. Hai Kak Catherine dari Waisai Raja Ampat. Shalom. Tuhan di hidupku. Ya Kak Nur. Sering cemas berlebihan. Nah ini cocok nih, yang cemas berlebihan ya, kita bahas malam ini ya. Tentang judi. Maksudnya dicerahkan judi boleh apa enggak gitu Kak Panda. Banyak pikiran ya, banyak pikiran. Akulah pastinya. Doa.
Oke, jadi kalau kita pikirkan tentang Tuhan, kita percaya, maka kita akan rasakan Tuhan. Rasa Tuhan itu adalah ketenangan hati. Kalau istri yang sering marah-marah, berarti istrinya bertobat. Ya kan? Kalau suaminya ngapain? Suaminya banyak-banyak berdoa. Kalau istri marah-marah, ya. Suaminya banyak-banyak berdoa, kalau istrinya marah-marah. Atau suruh istrinya nonton live Dr. Joseph. Aduh, lagi itu tadi ya Tuhan hidupku kan. Aduh. Tunggu, gimana awalnya nih? Gimana awalnya? Dia dari D. Kenapa nggak dua pengerja Bapak Dokter? Inilah baru pulang aku kerja, nggak sempat aku kedua pengerja, ya kan? Itulah kadang kesulitanku. Mau ku tinggalkan pasien nanti, pasiennya yang kasihan kan? Dibilang dokternya kejam kali kan? Walaupun untuk alasan 1-2 pengerja akan sulit aku memberikan penjelasan itu, karena yang dibutuhkan pasien adalah kehadiran dokter dan bukan doa dokter. Tiap hari nafas nggak plong, Kak Ade Rizky overthinking ya. Iya, itulah dia ya. Aku malah bingung suamiku ada apa bagus aku merepet. Janganlah. Merepet itu enak apa enggak? Kalau merepet itu merusak otak itu, ya kan? Ya kan, Dek? Jadi kalau merepet itu merusak otak sendiri sama merusak otak suami. Yang ada tambah rusak dua-dua, ya kan? Siap Kak Lince. Kak Lince nggak lagi 2 pengerja. Kekonanya. Karena orang itu lagi di absen itu. Lagu bejanamu. Jadi jangan kita merepet. Aduh. Selamat malam Kak Yulia. Kak Lince di mana pelayanan? Hai Kak Anti. Kenapa nangis? Ngatasin cemas ya. Oke, udah kita konsentrasi dulu. Mengatasi cemas. Ini lagunya ya. Kalau ada di situ handphonenya, buka sendiri lagunya El Shaddai. Mengatasi cemas. Mengatasi cemas dengan lagu El Shaddai. El Shaddai taruh di situ, cari chord adat atau lirik-lirik ya. El Shaddai lirik. Karena itu bercerita tentang kecemasan kita. Oh, Pak Joshua Ginting. Ngejek ya Kak Lince ini ya. Aduh. Tak usah ku takut, Allah besertaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia.
Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Oke. Jadi kalau kita percaya bahwa Tuhan itu berkuasa, apa rasanya? Coba, boleh nggak kasih jawaban di komentar? Kalau kita percaya Tuhan itu berkuasa, punya kuasa, dan kuasanya itu sanggup untuk menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Yang pertama Kak Anti bilang beban ringan. Asik. Kak Yulia bilang amin. Kak It's Me Pet namanya damai sejahtera. Hati damai sejahtera, rasa nyaman. God bless you juga Kak Jona Friska. Tidak akan khawatir. Berarti kenapa kita khawatir? Anggaplah karena kita sedang lupa bahwa kita punya Tuhan yang berkuasa. Kenapa kita lupa? Karena kita sedang terfokus kepada masalah dan persoalan. Aku cuma mau bilang, nggak ada manusia yang tanpa persoalan. Kak Parida bilangnya sukacita dalam Tuhan. Amin. Jadi waktu seseorang itu percaya bahwa kita punya Tuhan yang berkuasa, kita punya Tuhan yang berkuasa, maka hati kita pasti akan menjadi tenang, damailah di hati kita. Oke? Perlu khawatir. Ya kalau kita ingat lagi masalah kita, lalu kita tak tahu apa jalan keluarnya, maka kita akan jadi khawatir. Tapi kalau kita ingat Tuhan, lalu yang kita tahu dan percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, maka kekhawatiran itu akan hilang. Tidak perlu khawatir, kata Kak Maria Panjaitan. Haleluya, iya kan? Oke, yuk ikut nyanyi. Kalau gitu, berarti waktu kita khawatir, nyanyi El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah besertaku. Amin. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tadi siapa itu polisi RI yang nggak lulus juga MPPD? Boleh tahu namanya nggak ya? Mahasiswaku nggak? Ada orang yang mau menjatuhkan posisiku sekarang, Dok. Pencemaran nama baik aku. It's okay, maafkan dia. Ampuni dia.
Sebab kalau seseorang menuduh kita, berarti dia menuduh berdasarkan ada dua kemungkinan. Kalau kita sudah berbuat baik, ya, lalu kemudian dia tuduh kita jahat, berarti dia sedang menuduh hati kita. Ingat ya, hati kita yang dia tuduh. Kalau kakak menjadi khawatir, menjadi sedih, menjadi cemas dengan tuduhannya itu, berarti apa? Kakak tidak percaya sama Tuhan. Tapi kalau kita percaya sama Tuhan, siapakah Tuhan itu? Tuhan itu adalah Tuhan yang berkata, manusia hanya dapat melihat dari luar, rupa. Yang dapat melihat isi hati kita itu hanya Tuhan. Kalau ada orang tuduh hati kita jahat, anggaplah dia sedang sakit otaknya. Dia pikir dia Tuhan. Amin. Oke, gitu kira-kira ya. Well juga Bapak ya. Katanya gitu sih Kak Lince. Buat anak muda yakinlah, yes. Masa depan kita di tangan Tuhan. Kalau nggak lulus PNS sih nggak apa-apa. Apa rupanya itu masa depan? Kan belum tentu. Puasa. Kenapa Kak Yohana? Puasanya kenapa? Dan ingat, kalau sudah Tuhan yang mengangkat kita, tidak ada yang bisa turunkan. Percaya? Kalau Tuhan yang sudah membuka pintu, tidak ada orang yang bisa menutup pintu. Itu Tuhan. Maka kita percaya nggak sama Tuhan? Orang boleh berbuat apapun sama kita. Orang boleh mereka-rekakan yang jahat terhadap kita. Ya nggak apa-apa. Amin. Baru cocok Tuhan yang bela ya kan. Yang lagi galau karena dituduh orang entah apa-apa, biar aja. Ingat, pembela kita Tuhan. Biar dia berhadapan sama Tuhan. Jangan mau kita hadapi. Kalau kita menghadapi, kalah kita, jadi berdosa kita. Ya kan? Tapi biarkan Tuhan yang bela kita. Amin. Gak perlu bela-bela diri. Sudah, lakukan aja apa yang benar, apa yang baik. Oke, aku nyanyikan Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Amin. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, mau 1000, mau 10.000, mau seluruh dunia ini juga mau menarik kita jatuh, biarin aja. Berpegang pada tangan Tuhan. Oke? Berpegang pada tangan Tuhan, biar Tuhan yang pegang tangan kita. Orang yang mau menarik kita itu, kita buka tangan saja. Kalau dia mau tarik ya sudah. Tapi kalau kita aduh jangan kau, makin kita pegang tangan dia makin kuat. Lepaskan dia, biarin. Oke? Sebab Tuhan kalau sudah menjadi lawan bagi mereka, berapa sih lawan yang pantas buat Tuhan menurut kita? Ya, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Amin. Walau 1000 rebah di sisiku,
Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Amin. Amin. Jadi gini ya, kalau lihat orang menarik kita jatuh, tertawa aja. Bilang dalam hati kita, berapa sih kekuatan kamu dibandingkan dengan kekuatan Tuhan yang aku percaya? Hah? Berapa coba? Berapa banyak perlu tangan merobohkan kita? Nggak akan bisa kalau kita berpegang pada tangan Tuhan yang kuat. Amin. Langit dan bumi loh diciptakan Tuhan. Tapi kalau kita mikir-mikir terus ya, aduh kok tega banget, kok tega banget, kok tega banget gitu ya. Udahlah, stres kita. Iya kan? Ada. Amin. Kedua betisku sakit, apa obat harus kuminum, Dok? Yang sakit-sakit badannya boleh WA aja aku, WA ya. Ketika hatiku telah diajarku memberi hati. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Yes. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Dengan iman katakan, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Oh, kaunya itu Yohana. Terus kau mau puasa biar Tuhan tuntun karena baru kehilangan habis dihipnotis. Berarti tujuan puasanya ya jadi nggak bener. Tujuan kita puasa adalah supaya kita tidak memikirkan hal-hal duniawi, Yohana. Kalau kita puasa, itu berarti kita mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Ya, menguduskan diri kita kepada Tuhan. Menguduskan artinya apa? Mengkhususkan diri kita buat Tuhan. Berarti apa? Kita melepaskan semua kepentingan-kepentingan duniawi ini. Gitu loh yo. Kak Joni Rekrimpo, kalau memang Tuhan yang membuka pintu, tidak ada yang dapat menutupnya. Teruslah belajar, teruslah percaya, teruslah berharap. Hasil akhirnya Tuhan yang tentukan. Amin. Aku doakan Kak Joni Rekrimpo tetap percaya, tetap berserah, karena kita tahu jalan mana yang terbaik itu pasti akan dibukakan oleh Tuhan. Tapi kalau jalan itu berujung kepada maut, sampai kapanpun Tuhan pasti akan tutup jalan itu buat kita. Amin. Nah gitu ya. Tuhan berkati ya Kak Susi. Thank you. Bisa ya Kak Yo. Takkan ku goyah sekali Yesus selama Yesus. Amin. Dengan pertolongan Tuhan saya dipulihkan dan percayakan kuasa Tuhan. Amin. Kak Gabriela Pradita terus setia ya. Kejar Tuhan terus. Semoga amanah
kalau lulus emosian kalau udah urusan sama taspen. Mana tahu ya kan. Sejak nanti lulus Kak Joan dari kerampo di taspen berubah menjadi saluran berkat bagi orang banyak. Ku kagumi cara mencintaiku ada di proses hidupku. Ternyata bagus juga suara Dr. Joseph. Tuhan Yesus yang bagus. Sekali. Kak Tirlan, Yesus sertaku walau badai gelombang. Kak Yohana nanya puasa mungkin sedang berebut takjil itu dok. Tenanglah jiwaku. Oh ya itu udah lama gak gue nyanyikan. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayapmu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu selalu ku rindu dekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Amin. Usiaku 43 tahun ini. Jadi kalau kita mau puasa untuk menghususkan diri ke Tuhan, caranya gimana dok? Ya kayak gitu caranya. Hati kakak dulu, ya. Hati kita, Tuhan aku lakukan ini karena aku mau dekat dengan Tuhan. Nyatakan isi hati kakak. Kalau kita sedang tersesat, percayalah kita akan ditemukan oleh Tuhan. Tapi kita harus berikan diri kita ditemukan oleh Tuhan. Buka hati kakak, Kak Yohana. Gak apa-apa, kehilangan apapun dalam dunia ini gak apa-apa. Asal jangan sampai kita kehilangan Tuhan. Amin. Yes. Semoga Kak Tirlan Tobing nangisnya itu bukan karena sedih, karena masalah. Ya. No. Nangisnya itu adalah karena mulai sadar. Ternyata ada Tuhan yang lebih bijaksana dari siapapun. Ada Tuhan yang menyayangi kita lebih dari siapapun yang ada di dunia ini. Tapi yang lebih utama, ada Tuhan yang lebih berkuasa dari siapapun yang ada di dunia ini. Sehingga orang-orang boleh berpikir yang jahat tentang kita. Tapi Tuhan cuma punya satu pikiran buat kita, Dia sayang sama kita. Amin. Haleluya. Tuhan berkati Kak Sri Permata 62. Tuhan kita luar biasa. Oke. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Tuhan. Katakan Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Ku bersyukur selalu kepadamu, sakan Kaulah Bapakku yang baik.
penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Kami lagi di fase di mana tetangga ingin menghancurkan usaha kami, padahal dia aktif di gereja. Nggak apa-apa. Aku masih punya Tuhan, Dok. Sering dinyanyikan Pak Bambang. Aku itu ya. Oke. Yang sedang khawatir karena sedang mengalami perbuatan yang jahat dari orang lain, entah siapapun itu, ya kan? Percaya sama Tuhan, ya. Kita masih punya Tuhan. Dia bisa buat apa sama kita kalau kita percaya sama Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Amin. Kak Red Dragon, yes, haleluya. Apa yang kita pikirkan, ya kan? Apa yang kita pikirkan bisa melawan Tuhan, itu aja dipikirkan. Bisa apa orang kalau melawan Tuhan? Yes, Kak Nandi Barulagan, ya kan? Apa bisa apa orang itu buat kita? Gak bisa apa-apa. Maka kalau kita percaya Tuhan itu maha kuasa dan orang gak bisa buat apa-apa sama Tuhan, mari berlindung pada Tuhan. Berlindung pada Tuhan, berlari kepada Tuhan. Pikirkanlah kebesaran Tuhan, pikirkanlah kebaikan Tuhan, pikirkanlah kasih Tuhan buat kita. Jangan pikirkan masalah. Kalau pikirkan masalah kita jadi cemas, khawatir, gak karu-karuan. Pikirkanlah Tuhan, ya kan? Nah, jadi mana tahu kita lagi di tengah ombak, ya kan? Oke, ceritanya di tengah ombak. Itu ya, pas ya. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa.
dosa. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Ingat, Tuhan perhatikan semua orang. Tuhan perhatikan juga orang yang sedang disakiti, tapi Tuhan juga sedang perhatikan orang yang menyakiti kita. Dan Dia adalah Tuhan yang penuh kasih. Dia tidak akan mungkin melanggar janjinya. Tuhan tidak akan membinasakan orang-orang yang jahat. Tuhan malah berharap orang-orang yang jahat itu akan bertobat. Dan seringkali Tuhan percayakan kita dipakai Tuhan untuk apa? Untuk bisa menjadi saluran kasih kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Sehingga Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Supaya apa? Waktu kita yang disakiti, lalu kita membalasnya dengan kasih kepada orang yang berbuat jahat kepada kita, maka otak daripada orang itu kemudian akan ditembus oleh apa? Kasih Tuhan. Biarkan dia mengalami kasih Tuhan dari perbuatan baik kita. Dia buat jahat, kita buat baik. Dia buat jahat, kita buat baik. Dia buat jahat, kita buat baik. Sampai dia bisa merasakan, kok aneh, aku buat jahat sama dia, malah dia buat baik sama aku. Itu nanti jadi obat yang manjur untuk dia. Sampai dia bisa rasa gembira, baru otaknya akan sehat lagi. Lalu dia sadar, salahnya aku rupanya selama ini, kok aku buat yang jahat sama dia. Sama seperti Tuhan, tidak akan membinasakan lagi orang-orang yang berbuat jahat. Cukup satu kali Tuhan membinasakan, yaitu apa? Kapan? Ketika banjir pada masa Nuh itu dinyatakan Tuhan, lalu Tuhan menyesal. Ingat, Tuhan menyesal sudah membinasakan langsung manusia. Maka buktinya kita bisa lihat pelangi sampai dengan hari ini. Pelangi artinya apa? Tuhan berjanji tidak akan lagi langsung membinasakan manusia yang jahat. Tuhan akan dengan sabar menanti sampai semua manusia itu kemudian mau bertobat. Tapi kalau manusia itu tidak mau juga bertobat, ya sudah, urusan dia. Dan sampai kapan Tuhan sabar? Jangan tanya aku, karena aku bukan Tuhan. Datanglah padanya. Gak tahu kayaknya ke yang mana itu. Amin. Jadi kita menghadapi apapun dalam hidup ini, ya sudahlah, bawa santai aja lah, ya kan. Aku pengen kukes tunjuk kakiku yang bengkak kali ini semalam ya. Jadi ini mungkin bisa jadi kesaksian juga. Bengkak kali kakiku, kena tendang. Kalau bisa dilihatnya, wah bengkaknya. Wih. Aduh, bayangkanlah itu. Hari Sabtu ketika main futsal, aku main futsal sama anakku, terus ikut juga sepupuku. Dan ya mainnya asik-asik. Lalu aku berjejak, dia langsung tendang, pak, sampai bunyi krek, kata, waduh, aku sampai tertidur. Mual rasanya, mual, saking sakitnya. Aku sudah berpikir patah ini. Lupakan. Tapi aku langsung ingat, aku gak boleh marah. Gak aku marahi dia. Aku cuma, Tuhan terima kasih aku masih hidup. Dan rasa nyerinya itu masih tetap luar biasa, memancingku untuk marah. Tapi aku mengampuni, gak apa-apa. Dia gak tahu apa yang dia lakukan. Aku cuma bilang, tolong belikanlah ini. Aku suruh dia belikan obatnya. Aku pakai. Yang gak ada dalam bayanganku kayak mana ini mau berangkat aku ke Bali. Aduh, sakitnya minta ampun.
Rasanya kurasa kalau bawa mobil dengan sakit seperti itu, waduh, nggak tahu lah bilang ya. Ya, thank you Kak Neti. Itu kisahnya sebelum aku berangkat. Dan tidak terbersit sedikit pun aku bilang udah aku batalkan, aku balik. Enggak. Aku tahu aku punya Tuhan. Aku mengampuni, aku mengasihi, dan aku bersyukur aja masih hidup. Dan puji Tuhan, 1 jam aku tidur, aku makan obat, nyerinya bisa hilang, nggak mual lagi gitu. Ya, tapi bengkaknya sampai sekarang nggak muat sepatuku. Semalam masih muat pakai sepatu di Tambunan Kak Net. Hari ini udah nggak muat lagi. Jadi tadi aku praktek udah pakai sendal, ya kan, udah pakai sendal, dan aku tetap bersyukur aja. Dan aku percaya rasa syukurku itulah yang membuat nggak terasa sakit. Padahal bengkaknya, bengkak kali. Mamaku sampai panik. Udahlah kita bawalah ke apa katanya, ke Sintit, ya gitu ya. Nggak usah, aku bilang. Aku percayalah ada Tuhan, aku bilang. Ku minum aja obat-obat yang tak mengandung kekuatan-kekuatan gaib-gaib itu, aku bilang kan. Aku percaya sama Tuhan aja, aku bilang ya. Jadi puji Tuhan, sampai sekarang aku masih bisa ketawa-ketawa, kaki bengkak. Ketawa-ketawa, kaki bengkak. Oke, kita nyanyi Tuhan selalu menolongku ya. Tuhan selalu menolongku. Sambil dikusuk. Kalau kusuk bisa salah. Jadi aku kusuk-kusuk sendiri aja supaya jangan bengkak aja. Ya kan? Ya lucu. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Aku ingin nyanyi sambil tertawa, tapi kenapa nangis? Karena sedih lah Kak Vivi Manurung. Kenapa sedih? Aku sedih hanya ketika aku meragukan. Benar nggak sih gitu ya? Kita bertanya-tanya, benar nggak sih Tuhan akan tolong kita? Itu aku sedih. Tapi kalau aku dengan yakin percaya, Tuhan punya cara, Tuhan punya waktu, Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana melebihi apa yang ada di dalam pikiranku. Bahkan melebihi dari apa yang ada di pikiran manusia-manusia yang mungkin berbuat jahat kepada kita. Katakanlah itu musuh kita. Itu Tuhan jauh melebihi mereka semua. Aku gak perlu sedih lah, ya kan? Tapi kalau aku merasakan, waduh Tuhan, Kau luar biasa. Artinya apa?
air mata iman, air mata yang penuh dengan keharuan. Kok bisa Tuhan sebaik itu sama kita gitu loh. Si Baranisian Nasapulu. Tuhan ringan hati ini mendengar puji-pujianmu. Oke, puji Tuhan Kak Erinka. Cepat sembuh kakinya, haleluya. Aku percaya semua indah pada waktunya, ya kan? Kalau sekarang disuruh Tuhan bengkak dulu kakiku, ya udah bengkaklah aku. Sedalamnya hatiku, itu ya, kau pun tahu. Kalau aku nyanyi lagu ini pasti yang kupikirkan, sedalamnya hatiku kau pun tahu. Pasti yang kupikirkan kau nggak tahu gitu. Manusia nggak tahu hatiku dalamnya, iya kan? Nggak tahu lah. Maka ketika ada orang berbuat jahat sama aku bilang, ya kau kan nggak tahu hatiku. Kenapa kau berbuat jahat sama aku? Emangnya aku membuat jahat samamu kan gitu kan? Ya udah nggak apa-apa. Karena kau nggak tahu apa isi hatiku. Oke, kita nyanyikan lagu itu ya. Jadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita. Kalau ada orang mereka-rekakan yang jahat terhadap kita, biarkan saja, sebab dia nggak tahu isi hati kita. Tapi Tuhan tahu isi hati kita. Amin. Aku nyanyikan ya. Hanya Tuhan yang tahu hati kita. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Oke, tahu ya, kalau ada orang berbuat jahat sama kita, bilang dalam hati, kau nggak tahu dalamnya hatiku. Hanya Tuhan yang tahu. Kalau kau berbuat jahat sama aku karena kau pikir aku jahat, ya nggak apa-apa. Itu artinya kau bukan Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu isi hatiku. Silakan kau berbuat yang jahat. Apapun yang kau mau, kau lakukan aja sama aku. Berhenti memikirkan kejahatan orang lain, tapi pikirkanlah Tuhan, Kau tahu isi hatiku. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Oh ya, Kak Yeyen ya. Kak Yeyen, aku belum sempat balas ya Kak Yeyen. Tolong pingkan sekali lagi Kak Yeyen. Tulis nama kakak Yeyen, biar bisa aku search. Ping, lalu tulis nama kakak Yeyen ya, biar aku bisa baca. Tadi belum sempat baca ya kakak. Oke. Iya, kakiku pun lagi bengkak. Nanti tengok bengkaknya di mana, di rekaman YouTube ya kan. Oke,
Thank you Kak Gabriela. Jangan terlalu lama live-nya, kakimu masih bengkak. Ya, nggak apa-apa. Oke, ini udah jam 9. Jadi ini dulu live kita malam ini. Semoga ini bisa banyak mengobati hati kita ya, yang mungkin sedang galau. Ada yang mikir penyakit, ada yang mikir ekonomi, nggak punya uang, ada yang mikir kecewa karena orang lain yang berbuat jahat, ada yang mikir apa lagi? Orang yang sok tahu tentang hati kita. Udah biar aja lah situ. Percaya sama Tuhan. Ada nggak yang bisa melawan Tuhan? Dari semua yang kita pikirkan itu, berapa sih besarnya mereka? Bandingkan langsung dengan kuasa Tuhan. Head to head. Lu lawan Tuhan. Lu semua lawan Tuhan. Gua mau di pihak Tuhan. Gitu bilang. Ya. Sehingga apa? Orang yang mungkin mereka rekakan yang jahat terhadap kita, coba pikir kita, reka-rekaan siapa yang boleh terjadi atas hidup kita. Kalau kita hidupnya percaya, bergantung kepada Tuhan, mana yang akan terjadi, reka-rekaan orang jahat atau reka-rekaan Tuhan? Aku memilihlah, masa sih lebih besar orang jahat daripada Tuhan lah. Aku percaya reka-rekaan Tuhan, iya kan? Jadi kita nggak perlu galau ya. Oke. Ada yang mau didoakan malam ini? Info dong obat nyeri bekas jatuh. Oke Kak Maria Simbolon, WA kan aku. Biar ku kasih obatnya, ku resepkan. Samanya obatku dengan obat kakak. Aku minum obat itu juga ya. Thank you Kak Neti. Tuhan berkati ya. Semakin dipakai luar biasa. GBI Tambunan, GBI di Sibarani. Jadi berkat buat orang di Lagu Boti. Sembuhkan mereka semuanya Kak. Dengan apa? Hati yang gembira. Kak Fitria Depari. Oke. Kak Irfan. Baik hati dan raga. Oke, murah senyum. Pekerjaan ya, yang berdoa untuk pekerjaan ya, untuk penyakit pekerjaan. Anak saya doakan supaya patuh saja. Oke. Anak nggak mungkin jadi patuh. Terakhir. Bagaimana supaya anak jadi patuh? Sembuhkan otaknya ibu. Anak ibu sudah terlalu lama menyimpan kepahitan. Entah itu dari siapapun. Tapi artinya orang tua seringkali gagal menjadi obat buat anak. Anak bodoh kita marah. Anak bandel kita marah. Kemarahan itu akan menusuk langsung ke otaknya. Sehingga bukan dia tambah sehat, malah tambah sakit. Bu, kalau ibu sayang sama anak ibu, kasih itu sabar. Mari ibu sabar sama anak ibu. Aku berdoa Roh Kudus menjamah hati ibu. Dan ketika Roh Kudus menjamah hati ibu, ibu menjadi sabar sama anak ibu. Dan percayalah, kesabaran ibu akan mengubah hati anak ibu. Karena ibunya ikut live ini, maka ibunya aku doakan. Kalau anak ibu, semoga dia nonton liveku. Tapi ingat, hai anak-anak, patuhi orang tuamu, hormati orang tuamu. Supaya apa? Lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Dok ketawa, dok gembira. Haleluya, Bang. Oke, yuk mari kita berdoa ya. Kak Eka Yuni juga, usaha semua segala macam. Ingat, kalau Tuhan yang membuka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Kalau Tuhan yang mengangkat kita, tidak ada yang bisa menurunkan kita. Kalau Tuhan yang memberkati pekerjaan kita, tidak ada bisa satu orang pun yang bisa mengutuk pekerjaan kita. Pekerjaanmu akan semakin diberkati Tuhan. Engkau akan naik terus dan tidak akan turun. Engkau akan dijadikan Tuhan sebagai kepala dan tidak menjadi ekor. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat malam ini. Kami percaya Tuhan, kalau kami masih hidup, kami masih bernafas, kami masih ada sebagaimana kami adanya hari ini Tuhan. Entah itu dalam keadaan sakit, entah itu dalam keadaan persoalan yang berat, entah itu dalam keadaan orang-orang mungkin menyakiti perasaan kami, nggak peduli. Yang pasti kami masih hidup. Dan satu-satunya alasan kami masih hidup adalah karena Tuhan yang mau kami masih hidup sampai dengan hari ini. Kuasa Tuhan melebihi apapun yang ada di dunia ini. Kuasa Tuhan melebihi siapapun, bahkan seluruh dunia ini boleh bersatu menyakiti hati kita, mengecewakan kita, tapi kuasa Tuhan jauh melebihi dari semuanya itu. Tuhan, kami tidak mau khawatir. Kami percaya pada kuasa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Engkau yang sudah menunjukkan cinta kasih-Mu buat kami. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga yang mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jauh sebelum kami dilahirkan, jauh sebelum kami bahkan berbuat apa-apa yang baik,
Jauh sebelum kami masih berdosa, gak peduli sama Tuhan. Tapi Tuhan terlebih dahulu mengasihi kami. Tuhan tidak pernah membinasakan kami. Tuhan cuma punya satu rencana, yaitu rancangan hari depan yang penuh dengan pengharapan buat setiap kami. Buat kamu, kakak, abang yang mau menerima janji Tuhan ini, ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk janji-Mu. Kami percaya, kami berpegang teguh pada setiap janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya kuasa Tuhan melebihi apapun yang ada di dunia ini. Kami percaya kasih Tuhan melebihi kasih siapapun yang ada di dunia ini. Haleluya. Dan kami percaya Tuhan hanya punya satu rancangan, yaitu rancangan hari depan yang penuh dengan pengharapan dalam hidup kami. Orang-orang boleh punya rancangan terhadap kami, gak apa-apa. Tapi kami percaya rancangan Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Kami akan senantiasa melekat kepada Tuhan. Hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang orang lain mau lakukan terserah, tapi kami memilih untuk berserah kepada Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang bergumul, semua yang kacau pikirannya, semua yang terbeban berat, semua yang khawatir, malam ini juga serahkan dirimu ke dalam tangan Tuhan. Percayalah dengan segenap hatimu dan ucapkanlah syukur. Katakan terima kasih Tuhan. Maka di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus akan menjamah hatimu. Roh Kudus akan memberikan penghiburan. Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepadamu. Khususnya hari ini adalah hari dimana kita sudah memperingati Paskah. Terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagimu. Percayalah bahwa satu-satunya alasan Tuhan Yesus menyerahkan hidupnya di kayu salib adalah karena Dia sayang kepadamu. Ucapkanlah syukur, terima kasih Tuhan untuk cinta Tuhan. Terima kasih untuk pengorbananmu di kayu salib. Kalau bukan karena Tuhan Yesus, kita tidak mungkin ditebus dari segala dosa kita. Dan untuk apa kita ditebus dari segala dosa kita? Karena Tuhan sayang sama kita. Dia mau kita tidak binasa, melainkan kita beroleh hidup yang kekal di sorga nanti. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga terus menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan atas segala persoalan, bahkan serumit apapun. Mungkin secara manusia gak tahu jalan keluarnya, saya gak tahu juga Tuhan. Tapi saya percaya kehendak Tuhan yang terjadi. Hamba hanya berserah ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang hamba alami Tuhan, hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati keluarga hambamu Tuhan. Berkati istri, anak-anak daripada hambamu. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan juga semua keluarga-keluarga yang mengikuti live sampai dengan malam ini Bapak. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus menjamah, Roh Kudus mengubahkan hati. Sehingga kami boleh menikmati kasih Tuhan yang luar biasa besar selama kami hidup di dunia ini. Terima kasih Bapak yang baik. Engkau baik, sungguh baik, teramat baik, sangat baik, luar biasa baik. Dan Engkau berkuasa, kuasa-Mu melebihi apapun yang ada di muka bumi ini. Bahkan sampai kapanpun selama-lamanya Tuhan Yesus tidak berubah. Allah yang kami sembah, Allah yang tidak berubah, tetap untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya, katakan syukur dan katakan amin. Haleluya. Thank you. Besok kita jumpa lagi. Live lagi, 2 berkat. Oke, 2 berkat. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya anugerah, damai, sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih melalui anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati kamu sekalian mulai dari malam ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya, bahkan sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Haleluya. Kamu semua luar biasa. I love you all. Tuhan mengasihimu, aku mengasihimu. Bye. Tuhan berkati. Shalom.